Sangat jelas bahwa dia juga mengidentifikasi situasinya, itulah sebabnya dia tampak sangat marah. Meskipun mereka bertiga tidak menyetujui hal ini sebelumnya, cukup jelas bahwa siapapun yang mencapai istana terlebih dahulu akan bisa mendapatkan harta karun di sana terlebih dahulu. Karena itu, sangat mungkin Si Kun dan Hon Li akan mengambil semua harta di istana pada saat dia tiba. Namun, Liu Suiyer tidak sepenuhnya tidak berdaya dalam situasi seperti ini. Setelah berhenti sejenak untuk kontemplasi, dia membalikan tangan untuk menghasilkan beberapa jimat dengan warna berbeda. Satu berwarna kuning, lainnya berwarna perak, dan yang terakhir berwarna merah tua. 3 suara gemericik terdengar secara berurutan saat dia menempelkan jimat ini pada dirinya sendiri. 3 bola cahaya dengan warna berbeda kemudian meletus dari jimat sebelum menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, cahaya spiritual kuning, perak, dan merah muncul di sekitar tubuhnya, melepaskan tekanan spiritual yang mencengangkan dalam prosesnya. Tampaknya ketiga jimat ini semuanya mampu meningkatkan tubuh fisik seseorang, dan setelah menerapkannya pada dirinya sendiri, Liu Suiyer terus menskalakan langkah tanpa penundaan lebih lanjut. Han Li menyaksikan ini dari atas, tetapi tidak menunjukkan reaksi sebagai tanggapan. Jimat bantuan sangat menarik, tetapi mereka sama sekali tidak berguna bagi pembudidaya kelas tinggi seperti mereka. Penggarap yang fokus pada pengembangan kekuatan sihir mereka secara alami tidak akan tertarik pada jimat yang dapat meningkatkan tubuh fisik mereka, dan mereka juga tidak akan menggunakan jimat seperti itu dalam pertempuran. Adapun makhluk yang berspesialisasi dalam mengolah tubuh mereka, jimat ini juga sebagian besar tidak berguna. Bagaimanapun, pembudidaya penyempurnaan tubuh telah memanfaatkan banyak potensi laten dari tubuh fisik mereka, jadi jimat alam itu tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan. Untuk pembudidaya penyempurnaan tubuh, bahkan jimat bantuan tingkat tinggi yang paling langka hanya akan dapat meningkatkan tubuh mereka paling banyak 10% hingga 20%. Dengan demikian, terlepas dari berapa banyak jimat bantuan yang digunakan oleh kultivator normal, tubuh mereka masih akan jauh lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan pembudidaya penyempitan tubuh. Han Li sendiri cukup mahir dalam seni jimat, jadi dia secara alami sangat menyadari hal ini. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkan apa yang dilakukan Liu Suiyer dan hanya terus mengukur langkah-langkah dengan tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, mereka bertiga melanjutkan perjalanan, secara bertahap membuka jarak antara satu sama lain saat mereka mendekati puncak gunung. Awalnya, karena kekuatan pembatas dari anak tangga batu menjadi semakin jelas, Liu Suiyer dan Si Kun dengan mudahnya memaksa diri mereka sendiri untuk terus maju, meskipun tahu bahwa mereka akan dapat mengeluarkan lebih sedikit usaha jika mereka berhenti sejenak di setiap langkah. Namun, kondisi Han Li sangat berbeda dibandingkan dengan kedua temannya. Si Kun masih memimpin, menaiki tangga batu dengan kecepatan tetap, tetapi dia jelas-jelas bernapas lebih berat dan keringat mulai muncul di dahinya. Han Li berada di tengah, dan kulitnya mulai berwarna keemasan, tetapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan apapun. Adapun Liu Suiyer, lapisan cahaya putih di wajahnya membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk mengumpulkan ekspresinya, tetapi dia melambat pada tingkat yang terlihat. Setelah mendaki sekitar sepertiga dari tangga, tubuhnya akan bergetar dengan setiap langkah berurutan yang dia ambil, dan cahaya spiritual 3 warna di sekitarnya juga berfluktuasi dengan kecerahan yang tidak menentu, tampak seolah-olah mereka bisa padam kapan saja. Sangat jelas bahwa bahkan dengan peningkatan jimatnya, dia tidak akan bisa melakukan ini lebih lama lagi. Liu Suiyer jelas sangat menyadari hal ini, dan ekspresi pasrah sudah muncul di matanya. Setelah menskalakan 200 hingga 300 langkah tambahan, dia menghela nafas pelan dan akhirnya berhenti. Han Li tidak berbalik untuk melihatnya, tapi dia bisa mendeteksi ini melalui penggunaan indera spiritualnya. Ekspresinya sedikit berubah sebagai tanggapan, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Setelah itu, Si Kun dan Hon Li terus mendaki lebih dari 1000 anak tangga, di mana mereka akhirnya sampai di setengah jalan dari seluruh jalur pegunungan.
Keringat sudah membasahi wajah Si Kun, dan dengan setiap langkah berturut-turut yang dia ambil, tanah di bawahnya sedikit bergetar sementara cahaya kuning di sekitar tubuhnya berkedip tidak menentu, dengan jelas menunjukkan bahwa ini menjadi sangat sulit baginya. Sepanjang proses ini, dia juga telah menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Han Li. Pada saat ini, selain fakta bahwa cahaya keemasan di sekitar tubuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, ekspresi dan langkahnya tetap sama persis dengan saat dia pertama kali menginjakkan kaki di jalan ini, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh pembatasan di bawah kaki sama sekali. Si Kun cukup terkejut melihat ini, dan mulai terpikir olehnya bahwa Han Li kemungkinan besar juga seorang kultivator pemurnian tubuh bermutu tinggi, dan bahwa tubuhnya bahkan bisa lebih kuat dari miliknya. Setelah beristirahat sebentar, Liu Suier meminum beberapa pil untuk mengisi kembali energinya sebelum melanjutkan. Si Kun sangat ingin mempertahankan keunggulannya, tetapi dia bisa merasakan kakinya semakin berat dan lebih berat. Bahkan persendian di dalam tubuhnya berderit dan mengerang, jelas menunjukkan bahwa dia berada di bawah tekanan fisik yang luar biasa. Dengan demikian, Si Kun mulai melambat secara signifikan sementara Han Li mempertahankan kecepatannya. Setelah sekitar 10 menit, Han Li akhirnya bisa menyusul. Dia menoleh ke Si Kun, yang berkeringat deras, dan memberinya senyuman samar sebelum melewatinya tanpa melambat sedikit pun. Setelah beberapa langkah lagi, Han Li dapat dengan mudah membuka celah antara dirinya dan Si Kun. Si Kun mengertakkan gigi setelah melihat ini, dan dia akhirnya berhenti saat dia melihat profil Han Li dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dengan demikian, Han Li meningkatkan lebih dari 100 langkah lagi tanpa mengalami penurunan kecepatan, dan ekspresi Si Kun telah menjadi gelap secara signifikan pada saat ini. Dia menatap istana ungu di gunung, lalu menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Liu Suier, yang perlahan menyusul, dan kelopak matanya bergerak-gerak saat dia tiba-tiba membalikkan tangan untuk menghasilkan botol kecil berwarna merah tua. Seluruh botol itu berwarna merah tembus cahaya, dan ada jimat miniatur sepanjang beberapa inci terpampang di permukaannya, memberikan penampilan yang agak misterius. Si Kun menghembuskan napas ke arah botol di tangannya, mengeluarkan semburan cahaya kuning yang melepaskan jimat yang ditempelkan ke botol itu. Sebuah dentuman tumpul segera terdengar saat jimat ini menghilang ke udara tipis sebagai bola api dengan warna berbeda. Segera setelah jimat dilepas, tutup botol segera lepas dengan sendirinya. Garis cahaya merah kemudian ditembakkan dari dalam, dan pil merah dapat terlihat di dalam seberkas cahaya. Si Kun telah bersiap untuk ini sebelumnya, dan dia segera menghirup dengan sekuat tenaga, menciptakan ledakan kekuatan hisap yang menarik pil ke mulutnya, lalu ke tenggorokannya dan ke perutnya. Pil itu larut hampir seketika, membentuk semburan panas terik yang menjalar langsung ke dantian dan meridiannya. Meskipun Han Li dengan cepat maju ke depan, dia secara alami memperhatikan apa yang Si Kun lakukan, dan hatinya sedikit bergerak sebagai tanggapan. Setelah meminum pil tersebut, kemerahan yang tidak wajar muncul di wajah Si Kun, diikuti dengan sisa kulit abu-abunya juga menjadi merah seperti darah. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya mulai memancarkan panas yang menyengat seperti tungku, dan cahaya spiritual kuning di sekitarnya juga telah diwarnai dengan sedikit warna merah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan pelan, dan urat nadi yang tebal tiba-tiba mulai menonjol di dahinya sementara lehernya menebal lebih dari 2 kali lipat. Tubuhnya kemudian membengkak secara drastis menjadi sekitar 40 hingga 50 kaki. Menyusul peningkatan ukuran yang dramatis, Si Kun melangkah maju tanpa ragu-ragu, menskalakan 2 langkah dengan 1 serangan. Karena itu, Si Kun melakukan perjalanan sedikit lebih cepat daripada ketika dia pertama kali mulai mendaki jalur gunung, dan dia perlahan-lahan menutup celah antara dirinya dan Han Li. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Si Kun jelas menggunakan semacam teknik rahasia yang melukai tubuhnya dengan imbalan dorongan tajam sementara dalam kekuatan. Jika tidak, dia tidak akan menunggu lama sebelum menggunakan metode ini. Dengan pemikiran tersebut, Han Li segera menarik nafas dalam-dalam sebelum membuat segel tangan dengan 1 tangan. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya langsung menjadi cerah secara signifikan, dan sisik emas muncul di kulitnya.
Setelah itu, Han Li meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, diikuti semburan cahaya keemasan dari belakangnya untuk membentuk proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan. Begitu proyeksi emas muncul, itu turun ke arah Han Li, menghilang ke dalam tubuhnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Tiba-tiba, baju besi yang sedikit kabur yang dibangun dari cahaya keemasan muncul di sekitar tubuh Han Li. Hasilnya, Han Li mampu berakselerasi lebih jauh, dengan demikian mempertahankan keunggulan yang dimilikinya atas Si Kun. Si Kun dan Liu Suier sama-sama tercengang melihat ini. Keduanya telah berhenti, dan mereka hanya bisa mempertahankan kecepatan mereka saat ini. Namun, setelah baju zirah emas itu muncul di atas tubuh Han Li, dia mampu menskalakan langkah dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak benar-benar berlari menaiki anak tangga, tetapi dia tampak melayang ringan dari langkah ke langkah tanpa terpengaruh oleh batasan sama sekali. Si Kun dikejutkan oleh perasaan mendesak saat melihat ini, tapi dia hanya bisa melihat saat Han Li terus memperlebar jarak di antara mereka. Setelah beberapa saat, Han Li telah memperpanjang keunggulannya di atas Si Kun hingga mendekati 500 langkah, di mana Si Kun tidak lagi dapat mempertahankan kecepatannya saat ini dan terpaksa melambat lagi. Namun, pada kesempatan ini, tidak hanya dia berkeringat deras, semburan kabut putih naik dari tubuhnya seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi tungku hidup, menciptakan pemandangan yang cukup menakjubkan untuk dilihat. Pada saat yang sama, Han Li juga akhirnya mulai melambat sedikit, menunjukkan bahwa dia juga berjuang menghadapi kekuatan isap yang sangat besar yang meletus dari tangga batu. Pada saat ini, Han Li hanya berjarak sekitar 200 hingga 300 langkah dari puncak, tetapi dia cukup frustrasi saat mengetahui bahwa peningkatan kekuatan hisap secara bertahap dengan setiap langkah yang diambil secara berurutan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Meskipun dia memiliki tubuh yang menakutkan yang bahkan lebih kuat dari ras suci pada umumnya, dia juga mulai berjuang. Setelah meningkatkan lebih dari 100 langkah lagi, dia sudah melambat menjadi perayapan figuratif, dan dia harus menenangkan dirinya di setiap langkah sebelum melakukan langkah berikutnya. Pada titik ini, Si Kun dan Liu Suier sudah berhenti, dan mereka hanya bisa melihat saat Han Li mendekati puncak gunung. Akhirnya, setelah mencapai selusin langkah terakhir, kekuatan hisap yang sangat besar telah menjadi tak tertahankan bahkan untuk Han Li, dan baju zirah emas di sekitar tubuhnya bergetar tak terkendali, tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Karena itu, Han Li terpaksa berhenti untuk pertama kalinya karena puncak hampir dalam jangkauan. Hanya setelah gaya hisap dari langkah saat ini telah melemah sampai tingkat tertentu, dia mengambil langkah lain, hanya untuk dipaksa berhenti lagi sebelum melanjutkan ke depan. Jadi, selusin langkah terakhir membuat Han Li hampir 10 menit untuk mengukur. Begitu dia menginjakkan kaki ke puncak gunung, kekuatan isap dari tangga batu benar-benar lenyap, dan tubuhnya menjadi seringan bulu, membuatnya merasa seolah-olah dia bisa terbang bahkan tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun. Setelah menghela nafas lega, baju besi emas yang kabur di sekitar tubuhnya menghilang dalam sekejap. Dia berbalik untuk menemukan bahwa Si Kun masih beberapa ratus langkah lagi, menatap Han Li dengan ekspresi sedih sambil terengah-engah. Adapun Liu Suier, dia masih lebih dari 2000 langkah, dan dari perspektif Han Li, dia hanya titik hitam kecil di kejauhan. Satu-satunya penghiburan bagi mereka adalah bahwa meskipun Han Li telah menskalakan anak tangga batu terlebih dahulu, istana ungu itu sangat besar dan berpotensi mengandung beberapa batasan yang kuat juga, jadi mereka tidak perlu khawatir dia mengambil semua harta di sana. Titik. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat dia berbalik sebelum mengarahkan pandangannya ke istana ungu. Beberapa ratus kaki darinya, ada sebuah gerbang besar yang tingginya lebih dari 200 kaki. Gerbangnya tertutup rapat, dan ada beberapa puluh batu besar dengan warna berbeda tertanam di permukaannya. Di sekitar batu-batu ini terdapat serangkaian pola yang rumit, dan batu-batu itu sepertinya ditempatkan dalam urutan tertentu. Setelah melirik dengan hati-hati ke gerbang istana, dia terkejut menemukan bahwa semua batu seukuran kepalan tangan yang tertanam di gerbang istana adalah batu roh kelas atas yang jelas bahkan lebih murni daripada batu roh kelas atas di alam roh. Titik. Han Li mendecakkan lidahnya dengan heran saat dia mengalihkan pandangannya ke dinding ungu di samping gerbang.
Dindingnya dibuat dari bahan yang tidak dapat diidentifikasi, dan tingginya hanya sekitar 50 hingga 60 kaki. Namun, mereka memancarkan cahaya aneh, dan ada rune perak dengan ukuran berbeda yang terukir di permukaannya. Han Li segera bisa mengidentifikasi rune itu sebagai teks perak miring. Jadi tempat ini benar-benar dibangun oleh makhluk abadi sejati. Han Li tampak cukup tenang di luar, tetapi ada tatapan panas di matanya saat dia menilai istana. Dia memiliki beberapa harta karun yang luar biasa dan telah menemukan semua jenis peluang ajaib selama perjalanan kultivasinya, tetapi pikiran untuk dapat menjelajahi istana yang ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati masih memenuhi dirinya dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Tidak heran jika Cai Liu Ying dan Duan Tianren yakin bahwa ada pil di dalamnya yang dapat membantu mereka menembus hambatan ras suci mereka. Mempertimbangkan betapa kuatnya keabadian sejati yang tak terduga, secara alami adalah tugas sederhana bagi mereka untuk memperbaiki pil yang bisa sangat bermanfaat bagi makhluk dari alam yang lebih rendah. Han Li menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum mengalihkan pandangannya ke dinding istana ungu lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke atas, di mana busur petir keemasan melesat di tengah guntur yang bergema, meluncur ke udara di atas tembok istana. Pergantian peristiwa yang aneh segera terjadi. Sepertinya tidak ada apa-apa selain udara kosong di atas tembok istana, tetapi segera setelah busur petir emas menyambar ruang kosong itu, ledakan musik surgawi yang menyenangkan tiba-tiba terdengar, diikuti oleh cahaya ungu yang berkedip, dan kilat keemasan menghilang seperti istana pasir saat air pasang. Alis Han Li berkerut sedikit saat melihat ini, dan bahkan setelah segera mengaktifkan mata jiwa terang itu, dia masih tidak dapat mengidentifikasi apa yang begitu istimewa tentang cahaya ungu itu. Dia kemudian mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk menilai situasi, hanya untuk dipukul mundur oleh ledakan kekuatan tak terlihat segera setelah mencapai dekat tembok istana, sehingga tidak mungkin baginya untuk mendeteksi apa yang ada di dalam tembok itu. Setelah menghela nafas pelan, Han Li menyerah untuk mencoba menyeberangi tembok istana dan mengarahkan pandangannya ke arah gerbang lagi. Dibandingkan dengan menantang batasan misterius di dinding istana, itu jelas merupakan pilihan yang jauh lebih aman untuk mencoba masuk melalui gerbang. Namun, meskipun dia tidak bisa merasakan ada yang salah hanya dengan melihat gerbang istana, dia secara alami tidak akan mencoba dan membukanya sendiri. Setelah jeda singkat, Han Li menepuk gelang penyimpanan di pergelangan tangannya, di mana bola cahaya biru segera keluar sedikit dari dalam sebelum berdebam keras ke tanah. Ini adalah boneka kera raksasa yang tingginya sekitar 20 kaki, dan tergeletak di tanah, jelas terkena dampak yang cukup berat oleh larangan terbang. Han Li mengangkat alis saat melihat ini, lalu membuat segel tangan sebelum menunjuk boneka itu dengan sikap acuh tak acuh. Boneka kera raksasa itu perlahan bangkit atas perintahnya, lalu berbalik tanpa ekspresi sebelum berjalan menuju gerbang istana. Sementara itu, Han Li berdiri diam di tempat, menilai boneka itu dengan saksama melalui mata yang menyipit. Setelah sampai di depan gerbang istana, boneka kera raksasa itu mengangkat tangannya tanpa ragu sedikit pun sebelum menekannya ke gerbang besar itu. Cahaya biru langit berkedip tidak menentu di sekitar tubuh boneka itu, mengikuti gerbang yang perlahan dibuka. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia sangat gembira, tapi juga tidak percaya. Bagaimana gerbang istana bisa dibuka dengan begitu mudah? Dengan pemikiran itu, dia dengan paksa menekan kebingungan dan ketidaksabaran di hatinya saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya keluar pintu masuk. Karena itu, ia disambut oleh pemandangan alun-alun yang seluruhnya dilapisi dengan ubin biru dan dipagari oleh struktur batu giok putih tembus pandang. Di ujung lain alun-alun adalah istana utama tinggi yang juga berwarna ungu. Dari jauh, Han Li juga bisa melihat bahwa ada juga 3 sisi istana di dekat istana utama, yang masing-masing hanya sekitar sepertiga dari ukuran istana utama. Istana samping ini terletak dalam formasi segitiga dengan istana utama di tengahnya. Selain itu, terdapat juga beberapa bangunan dan paviliun pendek di belakang istana utama, dan tempat ini sepertinya mencakup area yang cukup luas. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengirimkan instruksi ke boneka tersebut menggunakan indera spiritualnya, yang di atasnya boneka itu masuk ke istana melalui gerbang utama.
Han Li juga perlahan mengikuti di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia menemukan dirinya di sisi lain gerbang kota, dan dia dengan cepat sampai di salah satu sudut alun-alun. Plaza tersebut tampaknya berukuran sekitar 5.000 hingga 6.000 kaki, dan boneka kera raksasa terus maju atas perintah Han Li, bersiap untuk melewati langsung melalui alun-alun dalam perjalanan ke istana utama di depan. Han Li terus mengikuti di belakang boneka itu, menjaga jarak sekitar 200 kaki darinya jika terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Namun, ekspresi aneh segera muncul di wajah Han Li. Ini hanyalah sebuah alun-alun yang ukurannya beberapa ribu kaki, namun setelah berjalan sekian lama, boneka itu bahkan masih belum berhasil mencapai tengah alun-alun. Ini adalah formasi ilusi mata Han Li menyipit saat dia memerintahkan boneka itu untuk berhenti, lalu berbalik untuk mengalihkan pandangannya ke belakang. Dalam benaknya, dia telah berjalan sekitar 3.000 hingga 4.000 kaki, namun dia tampaknya hanya berjarak lebih dari 100 kaki dari sudut alun-alun tempat dia memulai. Han Li sedikit khawatir melihat ini, dan cahaya biru segera melintas di matanya saat dia mengarahkan pandangannya ke seluruh alun-alun. Namun, bahkan setelah menggunakan kemampuan mata rohnya, dia tidak dapat mendeteksi apapun yang salah. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini. Ini adalah pertama kalinya kemampuan mata rohnya gagal untuk melihat melalui formasi ilusi, tetapi dengan mempertimbangkan fakta bahwa pembatasan ini kemungkinan besar telah diatur oleh makhluk abadi sejati, perkembangan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Meski begitu, Han Li tidak berniat menyerah begitu saja. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia mulai mengedarkan semua kekuatan sihir di dalam seluruh tubuhnya, lalu mengarahkannya ke glabelanya. Bola ki hitam segera muncul di depan glabelanya, diikuti dengan mata iblis ketiga yang muncul dalam sekejap. Ini tidak lain adalah mata penghancuran hukum yang telah dipelihara Han Li selama beberapa abad. Han Li telah memiliki mata ketiga ini sejak dia kembali ke dunia manusia, dan setelah bertahun-tahun berlalu, mata itu telah mengembangkan beberapa kemampuan luar biasa. Meskipun keahlian mata ini terletak pada kemampuan spasial, itu juga memiliki beberapa kemampuan yang secara khusus dapat menargetkan teknik ilusi dan jenis pembatasan lainnya, tetapi efek dari kemampuan itu secara alami tidak sekuat yang dimiliki mata jiwa terangnya. Setelah tiba di benua guntur, Han Li secara tidak sengaja menemukan saat berkultivasi dalam pengasingan bahwa mata roh cerah dan mata penghancuran hukum dapat digabungkan untuk melepaskan kemampuan baru, yang jauh lebih unggul dari kemampuan apapun yang salah satu jiwanya mata kerasukan. Meskipun kemampuan ini cukup kuat, itu membutuhkan pengeluaran kekuatan sihir yang cukup besar untuk dilepaskan, dan ini adalah pertama kalinya Han Li menggunakannya dalam pengaturan praktis. Namun, mengingat kembali pemandangan yang terungkap terakhir kali dia menguji kemampuan ini, dia cukup yakin bahwa itu akan mampu menembus formasi ilusi tempat dia berada. Karena itu, dia segera mulai melafalkan sesuatu, dan cahaya biru di matanya secara bertahap menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, cahaya hitam mulai berputar di dalam mata penghancur hukumnya, membuatnya tampak seolah-olah ada permata hitam berkilauan yang bersarang di dahinya. Tiba-tiba, dua seberkas cahaya biru dan pilar cahaya hitam melesat keluar dari ketiga mata rohnya secara bersamaan, dan mereka bergabung menjadi satu untuk membentuk bola cahaya hitam dan biru. Ini adalah bola cahaya seukuran kepalan tangan tembus pandang dengan eksterior biru dan pusat hitam, membuatnya tampak seperti bola mata besar. Istirahat. Han Li segera mengayunkan lengan baju menuju bola cahaya, dan semburan cahaya biru melonjak dari dalam sebelum menghilang ke dalam bola cahaya dalam sekejap. Cahaya spiritual melintas dari permukaan bola cahaya, diikuti rune hitam dan biru dengan ukuran berbeda muncul sebelum dengan cepat berputar di udara. Tiba-tiba, untaian cahaya hitam dan biru yang tak terhitung jumlahnya melesat dari bola cahaya, terbang ke segala arah. Benang cahaya ini sangat tipis dan bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, menyebar ke seluruh alun-alun dalam sekejap mata sebelum membentuk jaring hitam dan biru besar yang menutupi keseluruhan alun-alun di bawahnya. Detik berikutnya, benturan tumpul terdengar dari seluruh alun-alun saat bola cahaya dengan warna berbeda meledak di bawah jaring besar itu.
Semburan fluktuasi spasial kemudian meletus ke langit saat ruang di bawah jaring itu berputar dan melengkung. Segera setelah itu, bagian tengah alun-alun menjadi kabur sebelum pintu bercahaya putih muncul. Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia segera menghilang di tempat sebagai bayangan kabur. Detik berikutnya, dia muncul kembali tepat di depan pintu cahaya sebelum menghilang ke dalamnya. Boneka kera raksasa juga buru-buru mengikutinya. Hampir begitu boneka itu memasuki pintu cahaya, bola cahaya hitam dan biru yang melayang di udara tiba-tiba meledak. Jaring raksasa yang menutupi seluruh alun-alun juga hancur tanpa peringatan sebelum menghilang sebagai titik cahaya spiritual. Detik berikutnya, cahaya putih berkedip tak menentu dari pintu cahaya, dan ruang di sekitarnya kabur sebelum itu juga lenyap. Dengan demikian, alun-alun telah dikembalikan ke tampilan aslinya, tetapi Han Li dan boneka kera raksasa tidak terlihat, seolah-olah mereka tidak pernah memasuki istana sejak awal. Sementara itu, Si Kun hanya berjarak 100 langkah lagi untuk mencapai puncak, dan dia sudah bisa melihat sekilas pintu masuk istana. Liu Suier berada beberapa ratus langkah di belakangnya, dan mereka berdua tampaknya sudah tenang sekarang karena Han Li sudah memasuki istana di depan mereka. Han Li membuka kembali matanya dan segera menilai sekelilingnya. Setelah keluar dari pintu cahaya, dia menemukan dirinya terletak tepat di depan istana utama. Gerbang istana utama tampak agak biasa, dengan hanya beberapa pola sederhana terukir di permukaannya. Namun, ada sebuah plakat raksasa yang panjangnya sekitar 70 hingga 80 kaki tergantung di atas gerbang, dan ada beberapa karakter emas kuno yang tertulis di permukaannya. Han Li memusatkan pandangannya pada plakat, dan jantungnya sedikit bergerak menanggapi apa yang dilihatnya. Meskipun dia tidak bisa membaca teks kuno ini, menurutnya teks itu agak mirip dengan teks perak miring, jadi kemungkinan besar itu adalah teks segel emas. Sayangnya, ada sangat sedikit makhluk di alam roh yang memahami teks segel emas, jadi dia tidak bisa mempelajarinya dari manapun. Kalau tidak, mungkin dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari plakat ini. Dengan pemikiran tersebut, Han Li mengarahkan pandangannya ke gerbang di depannya sebelum mengeluarkan instruksi lain kepada boneka kera raksasa di sampingnya menggunakan indera spiritualnya. Boneka itu segera melangkah maju atas perintahnya, menaiki tangga, lalu menekan tangannya ke gerbang istana utama untuk mencoba dan mendorongnya agar terbuka, seperti yang dilakukan pada gerbang istana sebelumnya. Namun, hal-hal tidak berjalan mulus pada kesempatan ini. Begitu tangan boneka kera raksasa itu bersentuhan dengan gerbang yang tampak biasa-biasa saja, untaian petir yang tumpul tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, aura dahsyat yang mengancam akan memusnahkan langit dan bumi meletus dari gerbang. Meskipun Han Li berada lebih dari 100 kaki dari gerbang, dia masih cukup khawatir dengan perkembangan mendadak ini, dan dia segera menyulap satu set jubah kilat biru dan putih di sekitar tubuhnya. Tubuh bagian atasnya kemudian berputar, dan meskipun tubuh bagian bawahnya tetap diam, dia entah bagaimana bisa meluncur ke samping dengan care seperti hantu. Hampir pada saat yang sama, semburan cahaya ungu yang menyilaukan melintas dari gerbang istana utama. Busur petir ungu kemudian meletus dari permukaannya, melontarkan beberapa puluh ular petir ungu. Boneka kera raksasa dibanjiri oleh petir ungu ini dalam sekejap, dan langsung menjadi ketiadaan. Namun, busur petir ungu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti di sana. Setelah menghancurkan boneka kera raksasa, mereka mengubah arah dan langsung menuju Han Li seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Ekspresi Han Li berubah drastis saat melihat ini. Jika tidak ada batasan penerbangan, dia secara alami dapat menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari petir ini. Namun, mengingat dia tidak dapat bangkit ke udara, tidak ada care baginya untuk menghindari serangan ini, tidak peduli seberapa gesitnya dia. Dalam situasi yang mengerikan ini, Han Li buru-buru mengangkat tangan untuk memanggil perisai kristal kecil. Perisai kecil kemudian meluas menjadi sekitar 10 kaki di tengah kilatan cahaya spiritual, diikuti semburan ki hitam meletus dari tubuh Han Li. Setelan baju besi iblis yang tampak menyeramkan dengan cepat muncul di bawah lapisan petir biru dan putih di sekitar tubuhnya, dan itu tidak lain adalah armor iblis surgawi yang telah diperbaiki.
Petir ungu menyala, dan semua ular ungu menghantam perisai raksasa dengan kekuatan yang sangat besar. Perisai kristal ini mampu membiaskan serangan berbasis cahaya, dan telah menyelamatkan Hon Li dalam banyak kesempatan. Namun, situasi pada kesempatan ini ternyata sangat berbeda. Busur ungu petir ini jelas berbeda dari petir normal karena perisai kristal raksasa hanya mampu membiaskan sekitar sepertiga dari busur petir, sementara sebagian besar rentetan terus berlanjut untuk menyerang perisai. Petir ungu meledak, dan perisai raksasa segera dibanjiri oleh aura panas yang menakutkan. Adegan luar biasa kemudian terjadi. Perisai kristal dengan cepat mulai meleleh di hadapan busur petir ungu, dan itu berkurang menjadi genangan cairan tembus cahaya yang menetes ke tanah di bawah. Han Li sangat terkejut melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana jubah petir di sekitar tubuhnya meletus sebagai jaring petir berwarna biru dan putih yang terjalin dengan petir ungu. Busur petir yang dibentuk oleh jubah penerangan dimanifestasikan dari petir kesusahan yang telah dikumpulkan Hon Li, jadi mereka secara alami jauh lebih kuat dari petir biasa. Namun, mereka bukan tandingan busur petir ungu. Begitu keduanya bentrok, busur petir biru dan putih langsung menyusut sebelum menghilang seolah-olah mereka telah dimakan oleh busur petir ungu, dengan demikian memicu ular ungu daripada membatalkan kekuatan mereka. Wajah Hon Li memucat saat melihat ini, dan dia buru-buru menyapu kedua lengan baju di udara, melepaskan petir emas tebal yang melonjak di tengah gemuruh petir. Namun, dia sudah terlambat, dan ular ungu tiba-tiba bergabung untuk membentuk beberapa petir ungu dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar sebelum dengan kejam menyerang armor iblis surgawi Hon Li. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat Hon Li tersandung kembali sementara seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir emas. Dia segera melepaskan teriakan kemarahan saat baju zirah iblisnya membengkak sementara pola di permukaannya juga muncul seolah-olah mereka muncul untuk hidup, membentuk rune hitam yang tak terhitung jumlahnya yang bentrok dengan busur petir ungu. Bertentangan dengan penampilan mereka, rune yang tampak biasa ini sangat kuat, dan segera setelah mereka bentrok dengan busur petir ungu, keduanya meledak menjadi hembusan angin hitam dan ungu yang menyengat yang berputar di sekitar Han Li dalam hiruk-pikuk. Ketika Han Li akhirnya berhasil menangkap momentumnya dan menenangkan dirinya, tidak hanya busur cahaya ungu menghilang, hembusan angin panas di sekitarnya juga tiba-tiba menghilang. Han Li menghela nafas lega dan menatap baju armor iblis surgawi dengan sedikit ketakutan di matanya. Serangan mendadak itu tidak akan bisa membunuhnya, tapi tanpa baju besi iblis ini, luka parah tidak akan bisa dihindari. Meskipun dia berhasil selamat dari cobaan itu tanpa cedera, dia masih tertinggal dalam kondisi yang berantakan. Han Li menghela nafas samar saat dia melihat ke bawah ke genangan cairan bening di tanah dengan ekspresi sedih. Perisai kristal jelas telah hancur total, jadi tidak mungkin dia memperbaikinya. Setelah itu, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah gerbang istana utama dengan tenang, dan ekspresi ragu-ragu muncul di matanya. Untuk pembatasan yang begitu kuat untuk ditempatkan di gerbang ini dengan jelas menunjukkan bahwa pasti ada harta karun di sana yang sangat dihormati oleh pemilik abadi sejati dari tempat ini. Bahkan jika dia bisa mematahkan batasan yang menakutkan seperti itu pasti akan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya, dan jika Si Kun dan Liu Suier sampai di sini selama waktu itu, semua usahanya berpotensi menguntungkan mereka. Karena itu, tidak layak baginya untuk bertahan dengan istana utama ini. Setelah mengambil keputusan, Han Li segera berbalik tanpa ragu-ragu dan berjalan di sepanjang jalan terdekat menuju sisi istana terdekat. Bahkan jika batasan juga telah ditetapkan di istana samping ini, mereka pasti tidak akan menakutkan seperti yang ada di istana utama, jadi ada kemungkinan besar dia bisa melanggarnya dalam waktu singkat. Saat dia melakukan perjalanan dengan cepat menuju istana samping, dia mengayunkan lengan baju ke udara, dan bola cahaya biru terbang keluar dari dalam saat dia memanggil boneka kera raksasa lainnya. Mempelajari pelajarannya dari terakhir kali, Han Li memanggil boneka ini sangat dekat dengan tanah sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh pembatasan penerbangan. Dengan demikian, boneka kedua melakukan pendaratan yang mulus sebelum melewati Han Li saat ia bergegas menuju istana samping. Han Li mengikuti di belakangnya tanpa ekspresi,
dan tidak ada kecelakaan lagi yang terjadi di sepanjang jalan saat mereka berdua tiba dengan selamat di depan istana samping. Selain dari fakta bahwa istana samping ini hanya sekitar sepertiga dari ukuran istana utama, keduanya sangat identik dalam penampilan. Tampaknya itu hanyalah versi istana utama yang diperkecil, dan ada juga sebuah plakat di atas gerbang dengan teks segelemas tertulis di atasnya. Kelopak mata Hon Li bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat gerbang yang tampak biasa itu, dan setelah jeda singkat, dia mundur sampai dia berada sekitar 400 kaki dari gerbang sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, dia mengangkat tangan untuk menghasilkan beberapa jimat, yang semuanya dengan cepat ditempelkan ke tubuhnya sendiri. Beberapa lapisan cahaya spiritual pelindung dengan warna berbeda langsung muncul secara berurutan. Segera setelah itu, Han Li membuat segel tangan dengan masing-masing tangannya, dan petir emas mulai berkedip di kedua lengan bajunya. Setelah mengadopsi semua tindakan pertahanan ini, Han Li mentransmisikan instruksi ke boneka menggunakan indera spiritualnya dengan ekspresi muram di wajahnya. Boneka kera raksasa itu segera melangkah ke depan, mengangkat tangannya sebelum menekan tangannya ke gerbang di depannya. Han Li memandang dengan napas tertahan, hanya untuk gerbang yang perlahan terbuka tanpa hambatan. Tampaknya tidak ada batasan yang diberlakukan di gerbang ini. Han Li secara alami sangat senang melihat ini, tetapi sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia mendesak boneka itu untuk masuk ke istana samping terlebih dahulu. Dengan demikian, boneka kera raksasa masuk ke istana dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Baru kemudian Hon Li menghela nafas lega saat lapisan pelindung cahaya spiritual di sekitar tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya, dan kilat emas di lengan bajunya juga menghilang tanpa suara. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke istana samping. Setelah sampai di istana samping, boneka kera raksasa sudah berdiri di samping pintu masuk dengan cara yang sama sekali tidak bergerak. Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sekeliling istana, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya sebagai tanggapan atas apa yang dilihatnya. Di tengah istana ada meja raksasa yang putih bersih seperti batu giok, dan kuil ungu berkilauan berdiri di atas meja, di dalamnya ada patung dewa yang kabur dan tidak jelas. Di seberang patung ada ratusan futon kuning, dan di atas itu, ada pembakar dupa biru yang ditempatkan di masing-masing dari 4 sudut istana. Aroma samar kayu cendana tercium di seluruh ruangan. Tempat itu tampaknya adalah kuil Buddha. Areanya tidak kecil. Bahkan ada gerbang kecil di kedua sisinya, masing-masing merupakan jalan masuk ke area yang berbeda. Han Li dengan cepat menyapu pandangannya melewati aula besar dan akhirnya melihat kedua baris lemari kayu. Lemari kayu itu berwarna putih seperti salju dan sedikit benangki yang dingin. Mereka terbuat dari kayu salju yang terkenal di seluruh alam roh. Kayu adalah bahan yang ideal untuk memurnikan harta karun yang dikaitkan dengan es, tetapi di sini kayu itu digunakan sebagai bahan untuk lemari umum. Ini sangat boros, itu membuat Han Li tidak bisa berkata-kata. Lemari-lemari itu memiliki selusin peralatan berbagai warna yang diletakkan di atasnya. Dari kejauhan, dia bisa melihat tongkat, mangkuk sedekah, lonceng kecil, dan barang lainnya. Han Li menyipitkan matanya dan indera spiritualnya menyapu benda-benda itu. Setelah syok sesaat, kegembiraan terpancar dari wajahnya. Alat-alat memiliki ki spiritual yang menakjubkan, masing-masing dari mereka adalah harta setengah jadi kelas atas. Jika Master asli memurnikannya sepenuhnya, mereka setidaknya akan dianggap sebagai harta roh bersama, jika bukan harta karun roh surgawi. Yang paling penting, dari tampilan luar dari harta karun itu, dia tahu harta karun itu adalah harta karun dengan kemampuan luar biasa. Bahkan jika dia menghabiskan upaya untuk benar-benar menyempurnakannya sepenuhnya, keefektifannya akan tetap sekuat harta yang disempurnakan oleh tuan aslinya. Dalam hal ini, mereka bisa dianggap sebagai harta kelas atas dari alam roh. Han Li menggelengkan lengan bajunya dan tiba-tiba, gelombang kabut biru terbang keluar dan menyapu daerah itu, menyapu setiap harta karun terakhir. Setelah mendapatkan begitu banyak harta yang kuat, Han Li merasa senang. Setelah melihat melewati aula sekali lagi, dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke salah satu tikar beberapa kali. Tiba-tiba, dia menjerit seolah dia menemukan sesuatu. Dia segera mengusap tangannya ke tanah. Woos!
Matras itu diam-diam memasuki genggamannya. Tidak hanya dia merasa fleksibel seperti air dan mati rasa saat disentuh, tetapi dia merasakan gelombang ki spiritual tiba-tiba melewatinya. Ini adalah titik. Matt Honley berkedip. Matras itu jelas disempurnakan dari sejenis rumput roh. Itu bertahan dalam jumlah tahun yang tidak diketahui namun masih dipenuhi dengan ki spiritual. Ekspresinya bergerak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba, dia meletakkan tikar di bawah hidungnya dan mengendus, menangkap bau yang agak amis. Wajah Honley mati dan dia membalikan tangannya yang lain. Dalam kilatan biru, pedang sepanjang 1 meter muncul di tangannya. Dia melemparkannya ke matras dan mengguncang pergelangan tangannya, memotongnya dengan seberkas cahaya pedang. Adegan yang mencengangkan terjadi. Cahaya pedang mengiris di atas matras dengan kekuatan yang tampaknya tak terhentikan dan memasuki beberapa inci jauhnya sebelum dibelokkan dengan kuat. Cahaya kuning berkeliaran di seluruh permukaan cahaya dan memulihkan kerusakan yang terpotong dari pedang. Rerumputan saja telah memblokir serangan dari Bambo Cloud Swarm Sword. Honley membalik matras beberapa kali dan bergumam, ini pasti rumput armor kain legendaris. Itu adalah barang yang benar-benar fantastis. Rerumputan itu sendiri mampu memblokir serangan harta sihir tipe pisau. Jika diubah menjadi baju besi, itu akan menjadi pertahanan kelas atas. Sangat disayangkan bahwa ini sangat rentan terhadap serangan terkait api. Ini benar-benar tempat tinggal immortal. Mereka menggunakan bahan yang sangat penting sebagai tikar belaka. Tanda petik ganda tutup. Karena dia menemukan nilai tikar itu, dia tentu tidak akan meninggalkannya di sana. Dia segera mengulurkan telapak tangan hitam pekat dari lengan bajunya dan dia dengan santai menggenggam ke tanah. Gelombang cahaya abu-abu segera meluncur di atasnya. Saat cahaya abu-abu berkedip, ratusan tikar menghilang dari tanah, menyapu bersih seluruh aula. Ketika indera spiritualnya menyapu kantong penyimpanan dan melihat tikar tertata rapi, dia mengangguk puas. Karena rumput telah lama punah di alam roh, tikar itu sendiri membuat perjalanan itu sepadan. Dengan pemikiran itu, Honley menghela nafas panjang dan menarik napas dalam-dalam. Entah kenapa, dia merasa aroma cendana sepertinya semakin pekat. Kayu cendana. Dia tiba-tiba menoleh dan matanya bersinar saat dia dengan cepat melihat ke pembakar dupa di sudut ruangan. Dupa di pembakar dibakar setengah dan warnanya kuning pucat. Tidak diketahui berapa lama itu ditempatkan di sana. Alis Honley bergerak dan dia mengambil langkah besar menuju sudut. Tetapi sebelum dia tiba, dia sudah melihat pembakar dupa dengan indera spiritualnya dan segera mengerutkan kening. Anehnya, pembakar dupa itu terbuat dari perunggu biasa. Itu tidak bisa dianggap sebagai alat ajaib. Honley berkedip dan dia sudah berjalan di depan pembakar dupa. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan melihat sepertiga sisa dupa yang terbakar. Aroma yang kaya bocor dari tongkat. Tongkat itu tampaknya lebih dari yang terlihat. Dari penampilannya, tidak ada bedanya dengan dupa biasa. Tapi karena bisa mempertahankan aroma yang pekat setelah sekian lama waktu berlalu, itu pasti luar biasa. Honley melihatnya lama sekali dan wajahnya berubah muram. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan untuk memadamkan dupa yang terbakar, tetapi sebelum dia menyentuhnya, cahaya spiritual bersinar dan lapisan cahaya biru melilit jari-jarinya. Dengan sangat hati-hati, dia mematikan ujung dupa yang terbakar dan tidak ada yang terjadi. Namun, ekspresi Honley masih tetap aneh. Dia dengan tegas melihat ke arah dupa itu beberapa kali lagi dan mengendus lama sebelum memasang wajah termenung. Tiba-tiba, dia menjentikan jarinya dan lampu merah menyala. Bintang seukuran nasi melesat dari ujung jarinya dan menghantam ujung dupa. Saat cahaya memudar, dupa tidak dinyalakan kembali. Honley menyipitkan matanya, samar-samar menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia menjentikan jarinya lagi dan bola api merah ditembakkan dari ujung jarinya. Itu melayang tanpa bergerak di udara. Saat bola api mengenai ujung dupa, dia menatap dalam diam. Alhasil, nyala api yang menyengat itu tidak membakar dupa sedikit pun. Seperti yang diharapkan, itu adalah Serne Blach Kice Incense. Itu mengusir roh jahat seseorang saat menerobos ke tahap integrasi tubuh. Tanda petik ganda buka. Ketika Honley melihat ini, dia memasang wajah gembira. Dia segera membalik tangannya dan kotak giok putih bersih muncul di tangannya.
Dia dengan hati-hati memasukkan tongkat ke tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergeser saat dia mencari dupa yang setengah terbakar di sudut lain aula. Dengan mengatakan itu, dia memanggil kotak giok di tangannya dengan flicker dan itu benar-benar lenyap. Setelah itu, Han Li melihat lagi ke seluruh aula. Sayang sekali ada banyak hal di sana untuk memulai. Selain kuil dan buah roh layu yang dipersembahkan ke kuil, tidak ada yang lain. Dengan itu, dia akhirnya melihat ke kuil. Cahaya ungu berkilauan dari kuil dan itu tampak setinggi 3 meter. Itu berisi patung dewa seolah-olah diukir dari batu giok kelas atas. Patung dewa itu mengenakan jubah hijau dan memegang kocokan ekor kuda seputih salju di satu tangan dan labu ungu di tangan lainnya. Dia memiliki janggut panjang dan kumis di dagunya, memberinya aura immortal samar. Namun, Han Li hanya melihat patung dewa sebentar lagi, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengkhianati keterkejutannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak peduli berapa lama dia menatap wajah patung itu, dia hanya bisa melihat kabut cahaya hijau yang berkilauan di depannya. Dia tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari patung itu. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan cahaya biru segera menyinari mereka. Dia kemudian dengan paksa menatap wajah patung dewa itu. Itu memang berpengaruh. Dia secara bertahap melihat melalui kabut cahaya hijau menutupi wajah patung itu dan melihatnya menipis. Suasana hatinya cerah dan tatapannya menjadi fokus, ingin melihat wajah patung dewa itu. Tetapi sebelum dia bisa melihat detail jarinya, suara surgawi dan nyanyian Buddha terdengar di benaknya. Saat telinganya berdenging, seluruh indera spiritualnya menjadi kacau balau. Mata Han Li menjadi hitam dan dia terhuyung ke tanah. Dia duduk, hampir linglung. Untungnya, rasa spiritualnya sebanding dengan para pembudidaya tingkat integrasi tubuh. Setelah dengan tergesa-gesa mengedarkan Great Development Tarts melalui tubuhnya, dia akhirnya mendapatkan kembali kejernihan pikiran dan berdiri kembali. Setelah menegakkan tubuhnya, dia melihat lagi ke patung dewa dengan kebingungan. Patung dewa itu sangat aneh, bahkan mengingat tahap kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melihat penampilan aslinya. Patung itu sendiri adalah harta karun dengan kekuatan yang tak terukur. Karena itu diabadikan, patung itu pasti dimodelkan setelah sosok penting bahkan di alam abadi sejati. Patung dewa adalah benda yang sangat dalam. Bahkan beberapa individu yang sangat kuat di alam roh, menarik dukungan dari patung dewa untuk mewujudkan jiwa primal atau fragmen jiwa dari dewa dalam jarak yang tak terduga. Meskipun belum pernah terdengar tentang keabadian alam abadi sejati untuk menggunakan metode seperti itu untuk turun ke alam roh, mengambil patung dewa ini pasti tidak bijaksana jika itu benar-benar meniru sosok penting dari alam abadi sejati. Ekspresi Han Li goyah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia menarik napas dalam-dalam. Setelah dengan paksa menekan keinginannya, dia berpaling dari kuil dan ke pintu di samping. Tubuhnya bergerak dan dia berjalan tanpa ragu-ragu. Dan dengan perintah mental, boneka kera besar mengikutinya. Segera, semua yang tersisa di aula adalah satu-satunya kuil. Pada saat itu, Han Li sudah berjalan melewati lorong dan tiba di depan selusin kamar samping. Kamar-kamarnya tidak tampak sangat besar dan di sana semuanya tampak identik. Han Li dengan cepat melihat mereka dan menyuruh boneka kera besar itu membuka pintu kamar satu per satu. Ketika dia melihat tidak ada yang terjadi, dia mulai berkedip dan memasuki setiap kamar. Interiornya sangat sederhana, ada sebuah pintu kecil yang memisahkan ruangan persegi panjang menjadi 2 bagian. Bagian luar adalah yang lebih besar dari keduanya, dan itu jelas merupakan aula tamu, yang benar-benar kosong selain dari meja sederhana dan beberapa kursi, serta satu seteh. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya atas barang-barang ini untuk menemukan bahwa bahan yang digunakan untuk mereka semua sangat berharga, tetapi mereka sama sekali tidak berguna baginya. Karena itu, dia melanjutkan perjalanan tanpa jeda, melangkah ke bagian dalam, yang tampak seperti kamar tidur. Ada sedikit lebih banyak barang di ruangan ini. Selain tempat tidur giok hijau yang samar, ada juga meja persegi panjang, yang di atasnya ditempatkan beberapa sikat tulis, batu tinta merah samar, dan setumpuk spray tipis seperti sutra putih bersalju. Han Li mengangkat alis saat dia melangkah ke meja. Dia mengambil kuas tulis dan batu tinta satu demi satu sebelum memeriksanya dengan cepat.
Tetapi dia kemudian menggelengkan kepalanya sebelum meletakkannya lagi. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil lembaran sutra tipis itu sebelum dengan lembut membukanya, hanya untuk menemukan bahwa itu benar-benar kosong dan tanpa tulisan apapun. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat ini. Dia meletakkan seperai sutra kembali ke tempat semula, lalu dengan hati-hati menyapu indera spiritualnya ke seluruh ruangan lagi untuk memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun sebelum segera pergi. Ini jelas merupakan tempat tinggal seorang murid, jadi dia tidak memiliki harapan besar bahwa dia akan menemukan sesuatu yang berguna di sini. Karena itu, dia secara alami tidak akan berlama-lama di sini terlalu lama. Selain itu, ada lebih dari 10 kamar yang mirip dengan yang ini, dan dia memiliki jadwal yang padat, jadi dia tidak dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua ruangan ini. Dengan demikian, Han Li dengan cepat mencari melalui selusin kamar, tetapi tidak menuai imbalan yang berharga untuk usahanya selain dari beberapa slip giok, yang memiliki tulisan suci kuno yang tidak diketahui tertulis di atasnya. Slip giok ini hanya diletakkan dengan santai di meja samping tempat tidur, jadi kemungkinan besar itu tidak penting. Han Li hanya mengambilnya sebagai renungan, berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mereka jika dia ingin menguraikan teks kuno ini suatu hari nanti. Bagaimanapun, dia sangat ingin tahu tentang segala sesuatu di alam abadi sejati. Dia kembali ke aula utama dengan bonekanya, lalu segera melangkah melalui pintu samping di dinding lain. Setelah melewati lorong lain, Han Li mendapati dirinya berdiri di depan deretan kabin yang teratur. Kabin-kabin ini benar-benar berbeda dari kamar-kamar yang baru saja dia kunjungi, setiap kabin benar-benar berbentuk persegi dan bersudut dengan pintu kecil dan tidak ada jendela. Selain itu, semua kabin benar-benar terpisah satu sama lain, dengan jarak lebih dari 100 kaki di antara setiap kabin. Yang paling menarik perhatian Han Li adalah bahwa permukaan kabin ini semuanya berkilauan dengan cahaya perak dan bertuliskan rune perak samar, yang tidak lain adalah teks perak miring yang sekarang sangat dia kenal. Han Li menatap kabin ini untuk beberapa saat sebelum akhirnya memastikan bahwa ini adalah ruang rahasia yang khusus ditujukan untuk penanaman. Ini adalah penemuan yang cukup menggembirakan baginya karena sangat mungkin ada hal-hal yang ditinggalkan di ruang rahasia ini oleh orang-orang yang pernah membudidayakan di dalamnya di masa lalu. Namun, ekspresi yang agak muram kemudian muncul di wajahnya saat melihat rune perak bertuliskan halus di pintu kabin. Secara umum, batasan dan formasi yang dipasang di ruang rahasia adalah yang mengisolasi suara dan menjauhkan indera spiritual. Namun, dengan cobaan mengerikan yang dia derita di gerbang istana utama sebelumnya, dia secara alami tidak akan menganggap enteng. Pada kesempatan ini, dia tidak memacu boneka kera raksasanya untuk menguji apapun. Sebagai gantinya, dia membuat beberapa lapisan pertahanan di atas tubuhnya sendiri, lalu menyapu selongsong langsung ke arah pintu batu dari salah satu ruang rahasia. Sebuah pedang biru kecil ditembakkan, lalu berubah menjadi seberkas cahaya biru yang panjangnya sekitar 10 kaki sebelum menghantam pintu dengan cara yang kejam. Dia segera menggunakan kekerasan untuk mencoba dan memaksa jalannya melewati batasan di pintu. Cahaya perak cemerlang terpancar dari pintu, dan suara dering yang tajam terdengar dari dalam ruang rahasia. Cahaya perak tampak sangat biasa, tetapi itu mampu menahan pedang Azure Bamboo Cloud Sword miliknya. Seolah-olah garis pedangki telah menghantam badan air, dan sama sekali tidak dapat menembus cahaya perak, itu hanya mampu perlahan-lahan mengurangi cahaya spiritual ini. Namun, Han Li cukup lega melihat ini. Hanya yang diaduga, batasan di pintu tidak mampu membalas. Selain itu, mereka kemungkinan besar adalah batasan kaliber yang sangat rendah di alam abadi sejati. Itu masuk akal, mengingat ini adalah sederet selusin ruang budidaya rahasia yang berbaris bersebelahan. Mengapa ada orang yang membuat batasan yang kuat pada kelompok bangunan ini? Dengan pemikiran itu, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia membalikan tangan untuk menghasilkan gunung hitam kecil yang tingginya sekitar beberapa inci, lalu melemparkannya ke depan. Gunung itu segera meluas menjadi sekitar 10 kaki di tengah kilatan cahaya hitam, lalu menghantam cahaya perak dengan cara yang ganas. Pembatasan di pintu jelas tidak dapat menahan dampak yang begitu besar,
dan suara dering yang jelas segera terputus sementara cahaya perak langsung menghilang. Cahaya biru menyala, dan pintu batu diiris menjadi dua oleh pedang biru Ki sebelum kedua bagian pintu jatuh ke kedua sisi. Han Li menyimpan hartanya sebelum dengan cepat masuk ke kamar. Ruang rahasia itu hanya berukuran sekitar 70 hingga 80 kaki, dan interiornya benar-benar kosong selain kasur yang juga ditenun dari rumput lapis baja kain. Karena itu, dia bahkan tidak perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi apapun. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas pelan dan keluar dari ruang rahasia ini setelah mengambil kasur. Namun, ada banyak ruang rahasia di area ini, jadi dia sebenarnya tidak terlalu kecewa. Dia menggunakan metode yang sama untuk mendobrak pintu batu satu demi satu sebelum memasuki ruang rahasia, hanya untuk segera muncul dengan tangan kosong setiap saat. Setelah membobol 6 ruang rahasia berturut-turut, Han Li masih belum menemukan apapun yang perlu diperhatikan, dan dia secara internal meratapi nasib buruknya. Pada saat yang sama, harapannya untuk ruang rahasia yang tersisa juga menyusut secara signifikan. Namun, setelah pintu ruang rahasia ketujuh pecah di tengah ledakan yang bergema, matanya langsung menyala saat dia melangkah ke dalam ruangan. Ruang rahasia ini sedikit berbeda dari ruang rahasia sebelumnya, tidak hanya ada meja dan kursi di dalam kamar, ada juga 3 kotak giok dengan ukuran berbeda di atas meja, serta sepasang botol kecil. Terlebih lagi, hal yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah karya seni emas berkilauan yang tergantung di dinding. Karya seni ini memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, membuatnya tidak dapat mengumpulkan konten aslinya. Han Li menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya lagi, dan cahaya biru bersinar di dalam pupil matanya, memungkinkan dia untuk mengintip melalui cahaya keemasan. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit goyah ketika dia menemukan bahwa karya seni itu dipenuhi dengan pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan gaya yang identik. Pedang terbang ini telah digambarkan dalam semua ukuran dan posisi, dengan yang terbesar menyerupai pedang raksasa pemecah surga yang menghantamnya dengan perasaan bahwa panjangnya ada beberapa ratus kaki. Sebaliknya, pedang terkecil ini masing-masing hanya berukuran sekitar 1 inci, namun semua pola pada pedang itu sangat jelas, seolah-olah itu tepat di depan matanya. Kehadiran begitu banyak pedang emas seharusnya membuat karya seni itu sangat berantakan dan kacau, membuat seseorang tidak dapat membedakan satu pedang dari yang lain, tetapi setiap pedang terbang pada karya seni itu sangat hidup, dan semuanya memiliki perbedaan aura yang membuat mereka mudah terlihat dari rekan-rekan mereka. Han Li sangat gembira melihat karya seni pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, dan dia menatapnya dengan saksama saat dia tetap diam di tempat. Namun, hanya sesaat telah berlalu sebelum Han Li tiba-tiba mengerang tertahan dan mundur beberapa langkah seolah-olah dia telah mendapat pukulan berat oleh semacam kekuatan tak terlihat. Dia segera memalingkan kepalanya untuk melepaskan pandangannya dari karya seni, tidak berani memeriksanya lebih lama lagi. Pada saat yang sama, rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya. Benar-benar perasaan spiritual yang kuat. Rasanya seperti aku benar-benar diserang oleh pedang terbang. Jika bukan karena fakta bahwa aku juga mahir dalam menggunakan pedang terbang dan memiliki rasa spiritualku sendiri yang kuat, perasaan spiritualku akan baru saja rusak parah. Tanda petik ganda buka. Kekuatan spiritual Han Li dengan cepat beredar di dalam meridiannya sendiri selama beberapa siklus, setelah itu kondisi tubuhnya kembali normal, tetapi dia masih memasang ekspresi tertegun di wajahnya. Namun, setelah dia menenangkan dirinya, dia segera membalikan tangannya untuk menghasilkan setumpuk jimat dengan warna berbeda. Dia kemudian mengangkat tangannya, dan selusin jimat ditambahkan satu demi satu, menghilang ke dalam karya seni pedang yang tak terhitung jumlahnya hanya setelah beberapa kilatan. Adegan aneh kemudian terjadi. Proyeksi rune dari semua jenis warna berbeda muncul dari permukaan karya seni, menyelimuti cahaya keemasan sebelum menyusut dengan cepat. Di bawah tekanan yang diberikan oleh rune ini, cahaya keemasan yang terpancar dari karya seni mulai menyusut dengan enggan sebelum akhirnya benar-benar menghilang pada akhirnya. Proyeksi rune kemudian langsung kembali ke bentuk jimat mereka sebelum menempelkan diri mereka dengan kuat ke karya seni. Akibatnya,
Aura yang dipancarkan oleh karya seni pedang langsung dibatasi, menguranginya menjadi karya seni biasa. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan. Karya seni pedang direnggut secara paksa dari dinding sebelum mendarat di genggamannya. Cahaya biru samar berkedip, dan karya seni itu langsung menggulung dirinya menjadi gulungan sebelum menghilang dalam sekejap mata. Baru saat itulah Hon Li menghela nafas lega. Dia tidak tahu apakah karya seni pedang yang tak terhitung jumlahnya ini telah dibuat oleh pemilik tempat ini, tetapi bahkan setelah hanya melihatnya sekilas, dia dapat merasakan bahwa karya seni ini sangat mendalam dan sepertinya dijiwai dengan semacam misteri metode budidaya. Tampaknya itu adalah seni pedang yang kuat, tapi juga seperti semacam teknik rahasia indera spiritual, tapi pemeriksaan lebih lanjut akan diperlukan sebelum dia bisa sampai pada kesimpulan yang pasti. Setelah itu, dia melangkah ke meja, lalu menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru. Cahaya biru langsung melepaskan tutup kotak giok dan botol kecil, tapi alis Han segera berkerut sedikit saat dia menyapu indera spiritualnya ke dalam wadah itu. Ada beberapa jimat di masing-masing dari 3 kotak giok, yang di atasnya tertulis rune teks perak miring yang sangat rumit. Namun, ki spiritual di dalam jimat juga telah menghilang, membuat mereka sama sekali tidak berguna. Adapun 2 botol kecil, mereka benar-benar kosong dengan hanya sedikit jejak cairan roh tertinggal di dalamnya. Tampaknya kedua botol kecil ini pernah berisi semacam cairan roh di masa lalu, tetapi cairan tersebut telah mengering karena kondisi penyimpanan yang tidak bagus. Setelah beberapa saat kontemplasi, Han Li memutuskan untuk menyimpan semua jimat. Jimat ini sangat berbeda dari jimat The Golden Jade Tome yang dia miliki, jadi akan menjadi usaha yang berharga baginya untuk mempelajari dan meniru jimat tersebut. Setelah itu, dia mencari di seluruh ruang rahasia ini, tetapi tidak membuat penemuan penting lebih lanjut. Dengan demikian, dia segera keluar dari ruang rahasia ini sebelum membobol semua ruang yang tersisa satu demi satu, tetapi yang ini juga benar-benar kosong. Setelah dia keluar dari ruang rahasia terakhir, dia segera bergegas kembali dengan cara yang sama. Dia datang tanpa jeda. Tidak lama setelah itu, Han Li muncul di peron di luar gerbang istana samping. Dia kemudian melirik ke jalan pegunungan yang mengarah ke 2 sisi istana lainnya dan istana utama, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Pada titik ini, Sikun dan Liu Suier kemungkinan besar hampir mencapai puncak gunung. Namun, formasi ilusi di alun-alun sangat kuat, dan kecuali mereka berdua memiliki beberapa trik khusus di lengan baju mereka pasti tidak akan bisa melewatinya dalam waktu singkat. Meski begitu, tidak akan ada terlalu banyak waktu tersisa untuknya, dan dia hanya akan memiliki kesempatan untuk mencari paling banyak di satu tempat lagi. Dengan pemikiran itu, tatapan Hon Li mulai bolak-balik antara 2 sisi istana, dan dia berjuang untuk membuat keputusan. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Salah satu istana samping dikelilingi oleh tanaman hijau subur dan diselimuti oleh semburan ki spiritual atribut kayu yang kaya. Selanjutnya, angin sepoi-sepoi yang bertiup dari arah itu bercampur dengan aroma obat yang samar, dan Hon Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mencela dirinya sendiri karena menjadi idiot. Sebuah taman obat adalah perlengkapan wajib untuk tempat tinggal gua semua pembudidaya. Tempat ini ditinggalkan oleh makhluk abadi, jadi pasti ada taman obat di sini juga. Terlepas dari betapa berharganya harta lain di sini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan obat-obatan roh yang hanya dapat ditemukan di alam abadi sejati? Dengan botol kecil misteriusnya, dia bisa memelihara obat roh apapun yang dia temukan di sini dengan kecepatan yang luar biasa, jadi obat roh akan jauh lebih berharga baginya daripada harta lain yang bisa dia temukan di sini. Dari ki spiritual yang melayang di udara di kejauhan, cukup jelas bahwa taman obat terletak ke arah itu. Dengan pemikiran itu, Han Li tidak ragu-ragu lagi, dia segera bergegas menuju area di belakang istana utama saat seberkas cahaya biru dengan boneka kera raksasanya sedang mengejar. Dengan kondisi fisik Han Li yang sangat menakutkan, hanya butuh sekitar 10 menit untuk mencapai gugusan bangunan di belakang istana utama. Dia tidak tahu lokasi pasti dari taman obat, tetapi sangat mudah untuk mengidentifikasi di mana ki spiritual atribut kayu di daerah itu paling kaya.
Dia benar-benar mengabaikan bangunan lain yang dia lewati di sepanjang jalan dan tiba di sebidang tanah datar di antara 3 paviliun hanya setelah beberapa kilatan. Ada taman seluas beberapa hektar di sini, dan ini tidak lain adalah sumber dari aroma obat yang samar. Namun, seluruh taman obat benar-benar dikelilingi oleh 5 pilar keunguan keemasan dan diselimuti di bawah penghalang cahaya 5 warna. Alis Hanli sedikit berkerut saat melihat ini. Sangat jelas bahwa ini adalah formasi besar yang akan jauh lebih merepotkan untuk ditembus daripada batasan sederhana pada pintu ruang rahasia dari sebelumnya. Setelah kontemplasi sesaat, dia membuat segel tangan dengan satu tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Teriakan yang jelas terdengar dari dalam api perak, dan bola api perak berubah menjadi burung perak kecil. Itu tidak lain adalah Spirit Engulfing Fire Raven miliknya. Gagak api ini mampu melahap semua jenis api roh dan kekuatan spiritual, jadi secara alami dia sangat mahir dalam menembus batasan seperti ini. Pergilah Hanli segera menginstruksikan saat dia menunjuk ke penghalang cahaya 5 warna di hadapannya. Burung gagak api perak langsung melebarkan sayapnya dan melesat sebagai bola cahaya perak atas perintahnya. Ledakan penghalang cahaya 5 warna bergoyang sedikit, segera mengikuti api perak dan cahaya 5 warna yang saling terkait di tengah serangkaian ledakan berturut-turut. Api menari-nari di sekitar tubuh Fire Raven perak, dan api itu melesat ke segala arah, melahap semua cahaya 5 warna yang bersentuhan dengannya. Hanya beberapa saat kemudian, penghalang cahaya menjadi lebih tipis, dan Hanli sangat gembira melihat ini. Tampaknya batasan yang ditinggalkan oleh makhluk abadi ini akan jauh lebih mudah untuk ditembus daripada yang dia perkirakan. Tepat saat dia hendak memacu Fire Raven untuk melepaskan lebih banyak kekuatannya, suara mendengung rendah tiba-tiba terdengar dari 5 pilar keunguan keemasan di sekitarnya. Segera setelah itu, cahaya spiritual 5 warna yang cemerlang meletus, dan pilar cahaya melonjak sebelum menyuntikkan diri ke dalam penghalang cahaya. Cahaya langsung melintas dari penghalang cahaya yang menipis, dan segera kembali ke kepadatan sebelumnya. Ekspresi Hanli menjadi gelap saat melihat ini. Dia segera membuat serangkaian segel tangan sambil melantunkan sesuatu sebelum tiba-tiba mengucapkan kata luaskan dengan tegas. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Spirit Engulfing Fire Raven, dan itu melebarkan sayapnya sebelum naik ke udara. Awalnya hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi tubuhnya berkembang pesat, dan hanya butuh beberapa saat untuk membengkak menjadi sekitar 10 kaki. Fire Raven perak raksasa mengeluarkan teriakan nyaring sebelum mengepakkan sayapnya yang besar ke bawah dengan carry yang keras. Bulu perak yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang di udara sebelum berubah menjadi bola api yang jatuh dalam serangan yang sangat deras. Ledakan yang bergema segera terdengar di seluruh langit, dan nyala api yang membakar benar-benar membanjiri seluruh penghalang cahaya di bawah. Kelima pilar itu masih terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritual dari 5 elemen ke dalam penghalang cahaya, tapi itu tetap tidak bisa mencegahnya untuk tidak bergetar hebat. Burung perak besar itu menarik sayapnya saat melihat ini sebelum berubah menjadi bola api besar di tengah kilatan cahaya perak yang cemerlang, lalu jatuh dari atas seperti bintang jatuh. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan penghalang cahaya 5 warna akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, hancur berkeping-keping. Sedikit kegembiraan melintas di mata Hanli saat melihat ini, dan dia sedang mempersiapkan dirinya untuk segera bergegas ke taman obat pada saat penghalang cahaya benar-benar hancur. Namun, proses berpikirnya ternyata terlalu sederhana pada akhirnya. Tiba-tiba, pilar cahaya yang meletus dari 5 pilar keunguan keemasan lenyap, dan di saat berikutnya, petir yang keras terdengar saat busur petir ungu muncul. Ekspresi Hanli segera menjadi gelap secara signifikan saat melihat petir ungu ini. Dia melirik penghalang cahaya 5 warna yang runtuh dan mengertakkan giginya, tetapi alih-alih mengambil tindakan mengelak, ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya, dan setelan armor iblis surgawi muncul lagi. Dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam baju zirah dalam kegilaan, dan rune hitam yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan dari permukaan baju besi, berputar di sekitar tubuhnya untuk membentuk penghalang pelindung. Guntur meletus saat busur petir emas tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk jaring petir yang bertindak sebagai penghalang pelindung tambahan di sekitarnya.
Segera setelah itu, dia membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan setumpuk jimat langsung muncul sebelum melonjak menuju tubuhnya. Cahaya berkedip, dan beberapa lapisan penghalang cahaya dengan warna berbeda muncul di luar jaring petir. Tepat pada saat ini, Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melemparkan gunung yang digabungkan SS ekstrimnya. Gunung itu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki atas perintahnya sebelum memposisikan dirinya di depannya seperti perisai raksasa. Busur petir ungu ini memang sangat menakutkan, tapi pastinya mereka tidak akan bisa meleleh melalui gunung ini. Hampir di saat yang sama ketika Han Li menyelesaikan semua tindakan pertahanan ini, petir yang sangat besar meletus dari masing-masing dari 5 pilar keunguan keemasan secara bersamaan. 5 baut petir ungu yang masing-masing setebal mangkuk besar melonjak sebelum berkumpul di tengah jalan untuk membentuk bola petir besar yang berdiameter sekitar 5 kaki. Bola petir kemudian dilemparkan langsung ke arah Han Li dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan ekspresinya semakin gelap saat melihat massa yang mencengangkan. Namun, dia terus diam di tempat saat dia mengeluarkan teriakan pelan sebelum tiba-tiba menyodorkan telapak tangan ke arah gunung hitam di depan. Tanda perak di permukaan gunung segera berkedip, dan lapisan cahaya abu-abu menyapu dari gunung langsung menuju bola petir ungu. Detik berikutnya, keduanya bentrok, dan ledakan keras terdengar. Penghalang cahaya abu-abu hanya berhasil menghentikan bola petir sesaat sebelum terbelah. Ini tidak terlalu mengejutkan Han Li. Lagi pula, cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi cukup mendalam, tetapi itu hanya efektif melawan kekuatan 5 elemen, jadi secara alami gagal memiliki banyak efek pada kekuatan petir rahasia dari alam abadi sejati. Dengan demikian, bola petir ungu terus maju dan menghantam langsung ke gunung hitam. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim miliknya saat ini memiliki lebih dari sekedar cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi sebagai kemampuannya. Cahaya biru tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, yang ditekan ke permukaan gunung, dan segel mantra disuntikan ke gunung. Sebuah rune perak segera melayang keluar dari gunung sebelum berubah menjadi beberapa lubang hitam seukuran kepalan tangan yang muncul di depan gunung. Bola petir ungu menabrak lubang hitam ini dalam sekejap, tetapi melewatinya tanpa hambatan. Ekspresi Han Li sedikit menegang, tapi dia bisa dengan jelas melihat bahwa dalam sekejap bola petir melewati lubang hitam, diameternya, yang awalnya sekitar 5 kaki, berkurang lebih dari sepertiganya. Namun, sebelum dia sempat memikirkan hal lain, bola petir menghantam gunung hitam di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Cahaya ungu cemerlang meletus dari bola petir, dan 2 ular petir ungu tiba-tiba mengitari gunung raksasa di kedua sisi, lalu meluncur langsung ke arah Han Li seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Lapisan terluar penghalang cahaya langsung hancur saat melakukan kontak dengan ular petir ungu, tidak dapat memberikan penghalang apapun. Kelopak mata Han Li bergetar hebat saat melihat ini, tapi dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke depan. Jaring petir emas di sekitar tubuhnya langsung melesat di tengah gemuruh petir, meluncur langsung ke arah 2 petir ungu. Tepat pada saat ini, suara retakan yang tajam terdengar, dan begitu Han Li mendengar suara ini, dia segera bergegas ke samping, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya. Penghalang cahaya 5 warna akhirnya benar-benar hancur oleh serangan ganas Feyraven perak, tapi saat petir ungu dan emas saling terkait, kedua petir ungu itu tiba-tiba meledak. Cahaya ungu seketika membanjiri cahaya keemasan, dan kekuatan ledakan yang sangat besar menyapu tornado yang menyengat yang diselingi dengan jejak petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tornado kemudian menyapu tubuh Han Li dalam sekejap, dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia terpaksa berhenti di tempat. Ledakan gemilang terdengar saat rune hitam tiba-tiba meledak, berubah menjadi semburan ki hitam yang terkait dengan petir ungu, kedua kekuatan meledak menjadi ketiadaan. Detik berikutnya, proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul dari dalam ki hitam. Proyeksi itu melambai-lambaikan tangannya di udara, dan bola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meletus dari 6 telapak tangannya, memaksa tornado ke dalam keadaan hampir runtuh. Keributan yang mengejutkan terdengar saat cahaya hitam tiba-tiba melintas dari ujung paku tajam pada baju zirah iblis Han Li, mengikuti pilar cahaya hitam yang setebal jempol manusia ditembakkan.
Tornado itu akhirnya hancur total oleh kedua jenis serangan ini di tengah ratapan kesedihan, dan Hon Li bergegas menuju taman obat lagi. Namun, tepat pada saat ini, suara mendengung tiba-tiba terdengar dari 5 pilar ungu, dan cahaya berkedip dengan keras saat penghalang cahaya yang hancur di atas taman obat langsung memperbaiki dirinya sendiri. Han Li ingin menahan momentumnya sendiri, tetapi itu sudah terlambat, dan dia terjun lebih dulu ke dalam cahaya 5 warna. Guntur keras terdengar dari sekelilingnya lagi, dan kilat menyambar dari permukaan 5 pilar. Baut petir ungu melesat keluar sebelum berubah menjadi ular pencahayaan ungu yang melonjak ke arahnya di tengah serangkaian petir yang bergemuruh. Wajah Hon Li segera memucat saat melihat ini.